Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid dullani wa musahhil khairi man yata'allamu. Summa sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-'arifin wa amata an bawadihim hujbal khafa'i wa qamu li irsyadil ibad ila umumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ibu-ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abrar, kaum ibu yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang sudah kita baca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad tentang sholat jamaah yang dikutip oleh musannif atau pengarang dalam kitab Irsyadul Ibad yang sedang berjalan kita baca ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Kadang disebut sebagai sunnah. Rasulullah SAW perkataannya adalah hukum. Omongan Nabi adalah hukum. Apa bu? Hukum omongan Nabi. Perbuatan Nabi Muhammad juga hukum. Bahkan diamnya Nabi Muhammad itu juga hukum. Karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukan apapun, diamnya aja tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari atas dasar hawa nafsunya. Itu semua adalah wahyu, bimbingan Allah. Kata-kata Nabi hukum, diamnya Nabi hukum, perbuatan Nabi ini juga hukum yang nanti menjadi dasar hukum-hukum yang kita kenal. Ada sholat sunnah. Dalam sholat itu ada rukun-rukun, ada syarat-syarat. Haji ada syaratnya, ada rukun-rukunnya. Itu semua perbuatan Nabi. Kadang-kala ada yang berupa perkataan Nabi juga, dan itu semua dari Nabi, tidak pernah berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bimbing. Dan hadis-hadis yang di sini dikutip tentang salat jamaah ini juga merupakan dasar dari hukum-hukum salat jamaah yang sedang kita bahas di sini. Ada di halaman 222. Wa Abu Dawud wal Hakim. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wal Hakim. An Yazid bin al-Aswad. Idza shalla ahadukum fi rahlihi
Thumma adrakal imama walam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilatun. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim bahwasannya Rasulullah dari Yazid bin Aswad bahwasannya Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum fi rahlihi, ketika seorang dari kalian sholat di rumahnya, tsumma adrakal imama, kemudian dia mendapati imam, walam yusolli, dan imam itu belum sholat, fal yusolli ma'ahu, maka hendaklah dia sholat bersama imam tadi. Fa innaha lahu nafilatun, maka sholat itu untuknya nafilatun, jadi sholat sunnah. Ini keutamaan sholat jamaah. Dalam satu pendapat di sini disebutkan hadis Rasulullah bahwasannya kata Rasulullah, barang siapa yang udah sholat di rumah, tiba-tiba ada lagi imamnya belum mulai sholat, maka segeralah dia ikut sholat lagi. Maka sholat yang bersama imam ini dapat pahalanya pahala sunnah. Kalau dia sholatnya di rumah, kemudian jalan-jalan ternyata ada masjid yang masih melaksanakan sholat jamaah. Tadi mah udah asar di rumah, tadi mah udah zuhur di rumah, kemudian ketemu lagi ada imam melaksanakan sholat, maka sholatlah. Asal jangan habis asar, asal jangan habis subuh, karena dua waktu itu setelah sholat asar tidak ada sholat lagi, setelah sholat subuh tidak ada sholat lagi. Nah, di luar dua sholat itu, habis isya misalnya, ibu udah sholat sebenarnya di rumah, tapi ke masjid ternyata ada yang sholat lagi, maka hendaklah sholat lagi. Sholat yang kedua bersama imam ini hukumnya sunnah, dapat ganjaran sunnah juga. Betapa pentingnya dan betapa utamanya sholat jamaah. Meskipun udah sholat disuruh ulang lagi, nah ini diperbolehkan. Ini keutamaan yang dimaksud keutamaan masjid, Bu. Keutamaan masjid, karena tadi sholat yang pertamanya di rumah, kemudian ketemu ada imam sholat di masjid, maka sholat lagi jamaah. Sholat jamaah di masjid ini jadi sunnah. Ada memang beberapa penjelasan ulama yang menyebutkan ada sholat i'adah, sholat diulang. Ibu pernah ngulang sholat nggak, Bu? Pernah ngulang sholat? Ngulang sholat itu ada i'adah, sholat itu memang dibahas dan diperbolehkan. Di antaranya i'adah atau ngulang sholat, syaratnya kalau sholat yang pertama ini kurang sempurna dan sholat yang kedua lebih sempurna, i'adah tidak boleh dilakukan kalau sholat yang kedua itu kalah sempurna dengan sholat yang pertama. Contoh, dia udah sholat jamaah di masjid, rame lagi, kemudian di rumah ada yang sholat lagi jamaah juga, maka nggak perlu i'adah, karena masjid sama rumah lebih utama mana, Bu? Masjid. Syarat sholat i'adah boleh kalau sholat yang kedua lebih utama dibanding sholat yang pertama. Contoh lagi, sholat pertama dia sholatnya di atas kendaraan. Yang namanya kendaraan belok, kadang belok kulon, kadang belok wetan, kadang belok kiri, kadang belok kanan. Kan kiblatnya nggak tentu, nggak tetap. Itu namanya sholat yang tidak sempurna. Itu wajibnya ada. Begitu ibu ada di hotel atau ada di, orang sini kenal hotel kali ya? Losmen atau sampai di rumah di kampung, maka sholat yang tadi harus diulang karena sholat pertama tadi tidak sempurna. Sholat yang kedua harus lebih sempurna dibanding sholat yang pertama, boleh diulang. Ada orang udah sholat tapi sholatnya sendirian, orang dia sholat sendirian, ternyata masih ada waktunya dan masih ada orang sholat jamaah, sholat isya misalnya. Tadi sholat isya sendirian, ternyata ada jamaah, ngikut lagi boleh, i'adah. Nah ini bagus. Nah kemudian contoh yang nggak boleh nih, udah sholat jamaah isya, nah kemudian dia sholat lagi sendirian lagi, nggak boleh, karena sholat yang kedua ini
kurang sempurna. Syarat boleh i'adah kalau sholat yang kedua itu sholat yang lebih sempurna dibanding yang pertama. Di sini yang barusan kita baca, ada orang sholat di rumah, udah sholat isya misalnya, kemudian dia mendapati ada orang sholat lagi di masjid sholat isya, maka boleh ngulang. Karena rumah dengan masjid lebih utama mana, Bu? Lebih utama masjid. Sholat yang kedua lebih utama, maka diperbolehkan i'adah dan hukumnya sunnah. Jadi sunnah sholatnya. Beda dengan sholat yang memang wajib i'adah. Ada sholat yang wajib i'adah. Ada sholat yang wajib diulang ketika perjalanan misalnya. Bis ditungguin nggak berhenti. Ini maghrib udah, isya udah hampir lewat, udah mau subuh, bis nggak berhenti. Nah, maka untuk kita menghormati waktu, demi kita menjaga bahwa kita orang-orang yang tidak lalai dari sholatnya, maka sholatlah kita dalam kendaraan. Cuma nanti wajibnya ada, karena sholat di kendaraan bagaimanapun nggak sempurna. Ya, rukunya gimana? Begitu ruku, supirnya ngerem, nyungsep ibu, nyungsep. Madep kiblatnya gimana? Kadang belok kanan, belok kiri, nggak sempurna. Maka saat sudah sampai tempat, maka wajibnya ada. Pergi perjalanan jauh, berangkat dari rumah jam 2:30, udah asar belum Bu? 2:30 belum. Nah, jalan terus, supir gak berhenti. Ya kita nggak bisa ngatur, orang itu supir juga supir bis umum, kita nggak bisa ngatur, nggak berhenti. Jam 6:15, udah maghrib belum jam 6:15? Udah. Maka di antara perjalanan mulai masuk asar sampai nanti bis berhenti, itu jaraknya itu sampai masuk maghrib. Mulai masuk asar sampai masuk maghrib, ibu harus sholat namanya sholat dihormatil waktu aja. Bedanya kalau ibu sholat di mobil dihormatil waktu nggak dosa. Tapi kalau ibu nggak sholat, walaupun nanti tetap bayar juga, sama-sama sholat ya bayar juga, ya ada namanya, nggak sholat juga bayar juga, qadha namanya, sama bentuknya, sama-sama asar 4 rakaat. Bedanya kalau tidak sholat dihormatil waktu dosa, tapi kalau sholat dihormatil waktu nggak dosa. Ini adanya wajib, tapi sampai di tempat tujuan maka ambil kesempurnaan sholat, ya wudhunya, pakaiannya, juga gerakan-gerakannya, gerakan sholat normal. Nah, contoh perjalanan yang tadi mulainya 2:30 belum asar dan sampainya di tempat tujuan 6:30, kan nggak bisa dijamak. Mau dijamak di mana? Kalau dijamak sama maghrib ya nggak bisa, karena asar itu temennya zuhur, padahal zuhur masih di rumah. Nah, nggak boleh. Maka solusinya adalah sholat li hurmatil wakti. Sholat li hurmatil wakti, sholat hanya untuk sekedar menghormati waktu, supaya tidak terbilang orang lalai. Karena kalau biar gitu aja sampai habis waktunya, ibu berarti lalai. Li hurmatil wakti ini untuk kepastian bahwa kita bukan orang yang lalai. Dan li hurmatil wakti ini nanti sholatnya wajib i'adah atau wajib ngulang. Adapun yang kita bahas di sini, ini tidak wajib, ini sunnah. Kita udah sholat, kemudian di masjid nemuin lagi ada orang sholat. Pak, masjid sama rumah lebih utama masjid, maka sunnah hukumnya, tidak wajib i'adah. Wasyaikhani, dan 2 syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Laqad hamamtu, bahwasannya Nabi bersabda, laqad hamamtu an amura bis sholati. Sungguh aku benar-benar berniat memerintahkan sholat, nyuruh sholat. Fatuqamu, maka kemudian sholat dilaksanakan. Tsumma amura rajulan, kemudian aku menyuruh seseorang, faya umman nasa, lalu dia mengimami orang-orang. Dia yang suruh imam. Tsumma antaliqu ma'iyya birijalin, kemudian aku pergi bersamaku ada beberapa orang laki-laki, ma'ahum hazmun min hatabin,
Berserta mereka ada seikat kayu, ila qaumin, menuju kepada kaum la yashhaduna al jama'ata, yang tidak hadir jamaah. Fa uharriqa bisa, fa ahriqa juga bisa. Fa ahriqa alaihim, maka aku bakar atas mereka buyutahum, rumah-rumah mereka, bin nari, dengan api. Aku bakar rumah mereka yang enggak hadir jamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu hadir, pernah satu waktu sholat jamaah, mimpin sholat jamaah, ada sebagian orang yang enggak hadir, kosong. Ini biasanya di pojokan nih ada, tahu-tahu enggak ada. Ada beberapa orang, lumayan banyak. Ini biasanya ada nih di saf ketiga, tapi kok enggak ada. Beberapa orang enggak hadir dalam jamaah itu. Maka Rasulullah bilang, aku punya niatan biar nih orang nanti yang mimpin imamnya bukan aku. Biar satu orang nanti mimpin imam, siapa yang aku tunjuk, dan aku biar sholatnya nanti aja aku pergi bersama beberapa orang laki-laki. Nanti aku datangi orang-orang yang enggak datang sholat jamaah ini, yang enggak hadir sholat jamaah. Laki-laki yang aku ajak, sahabat-sahabatku ini, bawa kayunya kayu bakar. Untuk apa? Kayu bakar buat ngebakar rumah orang-orang yang enggak hadir jamaah. Buat ngebakar apa bu? Rumah orang yang enggak hadir jamaah. Gara-gara enggak hadir jamaah, Rasulullah punya niat ngebakar rumah orang ini. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, ini dasar hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, menyatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu ain. Kita pernah belajar kemarin, sholat jamaah itu menurut ibu hukumnya apa bu? Fardu apa sunnah? Sholat jamaah hukumnya fardu apa sunnah bu? Sholat jamaah hukumnya fardu apa sunnah bu? Fardu apa sunnah? Kalau fardu berarti ibu sholat sendirian nggak sah. Fardu apa sunnah bu? Sunnah. Sholat jamaah hukumnya sunnah. Termasuk kalau Imam Syafi'i fardu kifayah. Jadi satu kampung harus ada pelaksanaan sholat jamaah. Kalau nggak ada barang satu, nggak ada sama sekali satu kampung yang jamaah, dosa semuanya. Kalau Imam Syafi'i menyebutkan fardu kifayah, tapi bukan fardu ain. Nah, dasar hadis ini yang tadi kita baca, Nabi pernah punya tekad melihat orang-orang ada yang nggak hadir. Nabi pernah punya tekad, biarin yang imam bukan saya mau keliling kampung, saya mau lihat siapa yang nggak datang ke jamaah, biar saya bakar rumahnya, kata Nabi. Nah, ini dasar hadisnya. Ini dasar hadis yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa sholat jamaah menurut madhab Hambali fardu ain. Menurut madhab Hambali fardu ain. Jadi kalau sholat sendiri nggak sah, harus jamaah kalau menurut Imam Hambali. Namun imam-imam lain seperti Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak berkata demikian. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan sholat jamaah hukumnya bukan fardu ain, tapi hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalin. Terus Nabi pasti jamaah. Nabi nggak pernah tinggalin. Menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i sebagian ulamanya mengatakan sholat jamaah hukumnya bukan fardu ain tapi sunnah. Lah kenapa? Kan tadi ada cerita Nabi pengen bakar rumah orang-orang yang gak sholat jamaah. Itu baru azam atau baru tekad, baru niat. Kenyataannya Nabi gak bakar. Kenyataannya Rasulullah tidak membakar rumah-rumah orang yang gak sholat. Jadi tidak dibakar. Memang baru azam saja atau baru wacana. Tahu wacana bu? Baru wacana atau baru rencana. Dan menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, hadis ini mungkin yang dimaksud Nabi pernah punya rencana itu, tapi kemudian oleh Allah dicegah sehingga tidak jadi
Akhirnya ya memang bukan fardu. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, atau paling tinggi menurut mazhab Imam Syafi'i paling tinggi fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain. Bedanya Bu, fardu ain itu semua orang wajib sholat jamaah. Ibu sholat sendirian nggak boleh. Mana sendirian, mana kodok, subuhnya kesiangan lagi, nggak boleh, nggak sah. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain itu wajib semua orang jamaah. Ini perbedaan pendapat antara empat mazhab imam ini. Nah, yang kita pegang adalah pendapat sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah dalam semua sholat, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib jamaah. Sholat Jumat nggak boleh sendirian. Sholat Jumat wajib jamaah. Tapi kalau sholat selain sholat Jumat, ini hukumnya sunnah muakkadah jamaahnya. Sholat Jumat jamaahnya wajib. Kalau selain sholat Jumat, jamaahnya sunnah muakkadah. Ibu boleh sholat sendirian, namun lebih bagus kalau sholatnya berjamaah. Wa Ahmadu wa Tabrani an Muadz bin Anas al-jafa'u kullal jafa. Dari Imam Ahmad mengeluarkan hadis Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari sahabat Muadz bin Anas, al-jafa kullal jafa. Kasar, kullal jafa sebenar-benarnya kasar, wal kufru wan nifaqu, dan kufur juga, wan nifaqu, dan juga munafik. Siapa itu? Man yasma'u munadi Allah yunadi as-salata. Orang yang mendengar muazzin memanggil. Munadi Allah ini yang dimaksud adalah orang yang azan. Yunadi salata, dia memanggil untuk salat. Fala yujibuhu, lalu orang tadi tidak menjawabnya. Jafa itu artinya kasar. Artinya kasar itu maksudnya rusak, benar-benar rusak, kafir, munafik sekaligus. Orang yang mendengar muazzin mengumandangkan panggilan sholat, tapi dia tidak hadir sholat jamaah. Ini hadis Rasulullah yang juga menyatakan pentingnya sholat jamaah. Udah ketahuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak ada niat untuk sholat jamaah. Dia masih di depan laptop aja, dia masih di warung aja, dia masih nggak ada niat sholat jamaah, benar-benar nggak punya kepenginan, nggak ada kepenginan datang atau untuk sholat jamaah, maka kata Rasulullah, ini rusak sekaligus kafir sekaligus munafik. Maksudnya Bu, bukan otomatis jadi orang kafir, bukan otomatis jadi orang munafik, bukan, tetapi sifatnya mirip seperti sifat orang kafir, sifatnya mirip seperti sifat orang munafik. Waktu ada orang azan, minimal dalam hati itu harus ada niat, saya mau sholat jamaah. Kalau nggak seperti itu, minimal dalam hati ada niat, saya akan sholat nanti. Kalau sudah datang kewajiban ibadah, maka yang dilakukan, yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, kita orang Islam, maka dia harus niat melaksanakan ibadah itu. Contoh, ntar asar nih Bu, Ibu biasanya sholat asarnya langsung apa ntar nunggu 4:30? Bu, rebahan dulu boleh, pules jangan, entar-entaran boleh, karena memang hukumnya boleh menunda sholat asal jangan sampai keluar waktunya. Buat orang Islam, saat masuk waktu wajib, saat masuk waktu ibadah, maka dia wajib dalam hati niat, saya sholat entar ya Allah, harus ada tuh, saya sholat entar. Ini namanya azam yang sifatnya khusus. Udah masuk waktunya, maka ada azam atau ada tekad, saya entar sholatnya ya Allah.
Wajib itu dalam hati harus ada. Kalau tidak ada niat seperti itu, perlu dipertanyakan keislamannya. Dan khawatirnya nggak ada niat kayak begitu, tahu-tahu nggak sampai setengah 5 umurnya, tahu-tahu umurnya cuma sampai jam 4, belum sempat niat lagi. Bagusnya langsung, tapi kalau ditunda nggak apa-apa. Saya di Kediri waktu itu, tahu Kediri Bu? Kediri tahu Kediri? Jauh dari Ciputat. Kediri itu Jawa Timur. Saya di Kediri, itu azan sholat asar ada yang setengah 5. Azannya setengah 5 dari masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari pertama saya lihat, nah ini azan setengah 5, sholat apa nih? Pas begitu hari kedua saya tanya, sholat asar itu, sholat asar. Emang sholat asarnya jam setengah 5. Ngapain dia? Nunggu orang-orang pada kumpul. Ngapa emang gak pada kumpul? Belum pada kumpul, masih pada di sawah. Bu, masih pada di mana? Masih pada di sawah. Ya jam setengah 3, jam setengah 4 tuh masih di sawah. Ya mana keringetan, ya blok, ya tanah semuanya. Nah orang-orang biasanya udah mulai di rumah, udah siap, udah jam 4-an tuh. Nah kemudian setengah 5 baru mulai azan. Soalnya kalau jam 3 azan asar di sono diri, nanti yang azan dia, yang qomat dia, yang imam, yang makmum dia juga. Enggak ada orangnya. Jadi boleh nggak menunda sholat? Boleh, asal jangan sampai keluar waktunya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa langsung di awal waktu. Tapi kalau mau rebahan dulu, Bu Firda bilang tadi, rebahan dulu sama Ustadz, ya boleh. Rebahan sebentar. Tapi harus ada niat. Ya Allah, saya sholatnya nanti. Orang Islam begitu masuk waktu harus ada tekad. Demikian juga ini namanya azam khusus. Khusus setiap waktu ibadah, begitu masuk waktu harus ada niat, saya sholat lah. Meskipun nanti ya Allah bentar lagi tanggung. Harus ada dalam hati itu. Harus ada seperti itu. Ini namanya azam atau niat atau tekad khusus. Ada tekad umum. Tekad umum itu buat anak-anak yang baru balik. Anak-anak yang baru balik, anak kita atau cucu yang baru balik, ini diniatkan. Niat, dia kan udah kenal syahadat, udah kenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka diniatkan semenjak dia balik hari pertama, niat, dituntun, ayo niat, saya niat jadi orang Islam dan akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan menjauhkan keharaman-keharaman Allah. Itu namanya niat umum. Anak kita, cucu kita waktu mulai balik itu harus diajari begitu. Ini menyatakan bahwa dia selamanya akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Selamanya dia akan melaksanakan menjauhkan larangan-larangan Allah. Nah ini secara umum. Nanti secara khusus datang waktu sholat maghrib ada niat lagi. Maksudnya niat tekad ambil wudhu atau ntar sebentar lagi ya Allah harus ada. Nah orang yang meninggal atau wafat dalam keadaan seperti ini, waktu balik, ibu kemarin balik niat begitu nggak Bu? Bu, ingat nggak dulu balik? Waktu umur baru lulus SD, ada niat begitu nggak? Ya sekarang niat saya akan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban Allah dan menjauhkan keharaman-keharaman. Orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini udah niat jadi orang Islam dan niat akan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, insya Allah ini husnul khotimah. Karena dia meninggal atau wafat di antara rentang waktu ini, mulai dari niat sampai dia meninggal, dia di situ udah ada niat terus. Ada niat terus dan itu sifatnya abadi. Yang namanya niat itu sifatnya kekal. Kalau nggak ada yang batal, kekal. Ibu niat nih misalnya. Ibu niat pengen puasa Ramadan.
Maksudnya nanti kalau dapat Ramadan lagi, saya mau umroh, misalnya begitu. Itu selama tidak ada yang membatalkan niat itu, insya Allah itu udah dianggap sebagai niat. Pahala niatnya dapat, walaupun belum daftar. Tapi ya Allah, andai saya dapat bulan Ramadan, maka saya akan puasa lagi. Saya ada rezeki, saya mau umroh. Maka andai meninggal bulan Rajab, insya Allah meninggal dalam kondisi niat pengen puasa atau niat pengen umroh. Jadi harus dijaga itu. Ada dapat pahalanya niat. Pahalanya niat, bukan pahala pelaksanaan umroh, bukan, tapi pahala niat. Kata Rasulullah, niyatul mukmin khairum min amal. Niatnya orang Islam itu penting, karena niatnya ya itu dasar dari amalnya. Niatnya adalah dasar dari ibadahnya. Niat orang Islam lebih penting dibanding amalnya. Maksudnya niat orang Islam lebih penting dibanding amal yang tanpa niat. Udah niat, udah tekad, entar bulan Ramadan pengen puasa lagi ya itu udah niat. Terus itu lebih bagus dibanding diem aja tahu-tahu puasa. Karena kalau niat dari awal itu udah dapat pahala niatnya. Nanti di bulan Ramadan niat tiap malamnya dapat lagi. Jadi berbagai macam itu ladang pahala itu ada untuk orang Islam. Nah demikian juga panggilan sholat, maka hendaklah kita niat saat masuk waktu sholat. Dalam hati harus ada maksud, harus ada kerentek, saya sholat nanti ya Allah. Kalau sekarang langsung ambil wudhu sholat. Nah, wa Abu Dawud an Ibni Ummi Maktum wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.